Perkenalkan, nama saya Julio Purba. Hari ini saya akan membuat video mengenai cara menginstal sistem operasi Windows 10. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perakitan komputer. Nah, sebaiknya langsung saja simak video berikut ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah membuka software firmware workstation-nya. Nah, dan di dalam software tersebut saat kita buka pertama kali terdapat 3 opsi, yaitu create a new virtual machine, yang kedua ada open up virtual machine, dan yang ketiga connect to a remote server. Nah, karena kita ingin menginstal sebuah OS, maka kita akan memilih create a new virtual machine. Nah, setelah kita mengklik create a new virtual machine, terdapat 2 opsi yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu ada typical atau yang direkomendasikan, dan custom. Nah, untuk typical ini kita menggunakan settingan default yang disediakan oleh firmware workstation ini. Sedangkan kalau custom kita bisa menyesuaikan settingannya dengan keinginan kita sendiri. Nah, setelah teman-teman ngeklik itu akan muncul 3 opsi. Nah, teman-teman mau menginstalnya melalui apa nih? Installer Disk, terus atau Installer Disk Manage File, atau I will install the operation system later. Nah, untuk pilihan 1 teman-teman menggunakan disknya langsung. Untuk pilihan 2 itu teman-teman bisa dari file manager ya teman-teman untuk ambil file ISO-nya, dan untuk opsi ketiga itu adalah menginstal kemudian sistem operasinya. Nah, karena kebetulan saya sudah install melalui file manager, maka saya ambil pilihan kedua untuk file ISO-nya gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada berisikan 4 kolom ya. Yang pertama ada Windows Product Key, karena kita nggak menggunakan atau membeli produknya langsung, jadi kita otomatis tidak dapat Windows Product Key, jadi itu bisa dikosongin aja. Dan untuk full name-nya itu bisa isi nama teman-teman sendiri, dan password sama confirm itu opsi bebas untuk teman-teman mau ngisi atau enggak. Dan full name itu juga sebenarnya opsi bebas mau diisi apa aja. Nah, selanjutnya itu teman-teman bisa memilih berapa jumlah RAM yang akan diberikan kepada virtual machine-nya ini. Nah, itu kalau yang distandarkan oleh firmware-nya sendiri itu 60 GB. Nah, itu teman-teman bisa custom sendiri mau 70, mau 80. Nah, di bawah itu ada pilihan lagi tuh, store virtual disk as a single file or split virtual disk into multiple files. Nah, kalau store virtual disk as a single file itu dia hanya memiliki satu buah folder, sedangkan kalau di split itu teman-teman bisa membagi menjadi beberapa partisi lagi gitu teman-teman. Nah, setelah teman-teman memilih salah satu di antaranya, nah kalau saya sendiri yaitu memilih split virtual disk into multiple files. Nah, setelah teman-teman memilih satu dari 2 itu, maka akan muncul opsi baru. Nah, opsi itu teman-teman bisa memilih mau customize hardware-nya. Nah, customize hardware-nya ini bisa teman sesuaikan. Nah, misalnya untuk memori nih teman-teman nggak cocok yang sama 1 GB nih, udah teman-teman bisa pilih 2 GB atau 4 GB. Nah, kalau saya sendiri memilih 4 GB gitu. Nah, untuk sisanya itu seperti prosesor, new CD, DVD SATA, network adapter, USB controller, sound card, printer, dan display itu bisa teman-teman atur sendiri. Di sini saya hanya mengatur jumlah memori saja. Nah, untuk proses selanjutnya kita tinggal menunggu firmware workstation ini untuk membuat disk bagi virtual machine-nya nanti. Nah, di bagian ini teman-teman bisa memilih nih, teman-teman mau Windows 10 Home, 10 Home N, Home Single, dan sebagainya, atau yang mau Pro juga bisa begitu teman-teman. Nah, di proses ini kita hanya tinggal menunggu saja sampai partisi di dalam Windows ini selesai semuanya. Seperti ada copying Windows file, getting files ready for installation, installing feature, installing update. Nah, itu semua dilakukan pada satu proses ini. Jadi kita hanya tinggal menunggu saja.
jika sudah masuk tampilan loading screen welcome seperti ini tandanya kita berhasil menginstal sistem operasinya. Nah, sistem operasi ini sudah siap untuk teman-teman gunakan. Untuk workspace ini bisa kalian download atau kalian cari melalui Google. Nah, fungsinya virtual machine ini untuk menginstal Windows itu dapat untuk berbagai hal. Misalnya untuk pengguna Windows 7 dan Windows 8 yang ingin testing untuk Windows 10 sebelum melakukan upgrade di real environment mereka, atau ada orang yang ingin membuat sistem operasi yang bisa dioprek-oprek, tentu saja bisa menggunakan virtual machine atau ya untuk keperluan semacam itulah kira-kiranya.